Kali ini kita akan membahas tentang for loop yang kedua. Di sini kita akan memakai contoh pengulangan for loop yang erat kaitannya dengan tipe data string. Dalam sintaks pemrograman kita seringkali kita berhadapan langsung terhadap pengulangan for loop ini untuk mengulangi suatu kalimat atau suatu kata yang sering kita pakai pada pemrograman kita sendiri. Oke, di sini kita akan mencobanya dengan cara yang sederhana. Kita akan membuat sebuah variable string. Misalnya saya kasih nama kata sama dengan misalnya lemari gitu ya. Oke, sama seperti kemarin penulisan dari for loop itu kita tuliskan for, lalu di dalamnya kita akan menuliskan parameternya, lalu bracketnya. Oke, di dalam parameter ini kita membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah inisialisasi. Misalnya kita perlu menciptakan sebuah variable dari integer. Misalkan saya buat integer x ya sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah kondisinya. Misalnya kondisinya ialah saya buat x lebih kecil dari kata dot length ya. Oke, lalu yang terakhirnya ialah incrementnya. Secara postfix kita tuliskan x plus plus. Oke, kata .length ini sendiri adalah suatu fungsi atau metode yang ada pada helper dari suatu string. Ini maksudnya length ini ialah kita akan mengambil berapa jumlah dari karakter yang ada dalam string ini. Jadi lemari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi length-nya otomatis length dari kata ini ialah 6 ya. Karena lemari ini terdiri dari lemari, 6 buah karakter. Sedangkan ini ialah incrementnya memakai postfix. Seperti saya katakan kemarin, postfix itu ialah nilainya dipakai dulu, baru setelah itu ditambahkan. Oke. Misalnya di sini kita akan mencetak sebuah kalimat yaitu lemari ya dot lemari lagi kata. Jadi lemari kata ya, kata dot kita buat ini char add. Oke. Ya, saya rasa ini pasti sudah tahu semuanya. Char add ini ialah suatu helper dari string di mana kita akan mengambil karakter yang keberapa dari string ini. Nah, ketika saya katakan kata karakter add x, jadi otomatis x ini akan mengikuti dari looping ini. Ya, jadi selama kata donang ini bernilai true, maka looping akan terus dilakukan. Ketika dia menemui kondisi false, otomatis looping akan dihentikan. Ya, jadi kita coba lihat hasilnya. Lihat lemari. Ya. Kenapa? Jadi begini. Saya hapus dulu nih. Cet. Oke. X yang pertama diambil ialah X bernilai dari 0. Ya, apakah 0 ini lebih kecil dari 6 karena length dari kata ini adalah 6. Ya, benar. Oke. Lalu diambillah karakter pertama dari kata ini. Kata ini sendiri adalah lemari, ya. Oke. Jadi karakter pertama dari lemari ialah L. Ini. Lalu dia akan melakukan proses increment, masuklah ke dia ke 1. 1 lebih kecil dari 6, ya. Lalu dia akan mengambil karakter yang ke 1. Ya, yaitu apa? E. Ya, juga kedua, ketiga, sampai dia yang ke 5, ya. Ketika dia 5, apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya. Ketika dia masuk yang ke 6, apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Ya, ini akan bernilai false, maka tidak akan dilakukan pengulangan, akan dihentikan di sini. Kelima ini jatuh pada I. 3 jatuh pada R. 2 jatuh pada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 0 itu ini E, 1 ini O, M ini ke sini ya.
0 1 2 3 4-nya nggak ada, 4 di sini ya. 4 ini pada R. Ulangi. Set 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 set, set. Yang kedua ini ulangi juga, ini saya hapus dulu. Nanti ini membingungkan ini. Set. Oke, lalu satu lagi. 4 dan 5 ya. Jadi 2 ini pada M, 3 ini pada A, 4 ini pada R, dan 5 ini pada I ya. Jadi ini adalah pengulangan dari karakter string ketika kita memakainya dengan metode looping ini ya. Jadi otomatis dia akan mencetak L, E, M, A, R, dan I ya. Jadi ini adalah salah satu yang sering kali kita lihat kasus penulisan ulang dari suatu string dengan memakai fungsi looping ya. Nah, kita akan mencoba dengan cara yang kedua. Ya, cara kedua ialah kita tidak menggunakan char add. Kita akan tetap memakai nilai yang sama. Misalnya kita katakan for, lalu bracketnya kita buat integer y sama dengan 0. Lalu kita katakan y lebih kecil dari kata dot length ya, masih sama ya. Lalu kita semikolon, lalu kita katakan y plus plus postfix. Lalu di sini kita akan menuliskan kata dot substring. Oke, substring ini adalah sebenarnya sama dengan memakai char add, cuman substring ini berarti kita akan mengambil karakter dari titik dari indeks keberapa sampai indeks yang keberapa ya. Di sini kita akan memakai y sampai dengan y plus 1. Maaf, ini y ya. Y sampai y plus 1. Apa maksudnya di sini? Ialah, maaf, ini saya akan tuliskan helpernya. Jadi ini menggunakan char add ya. Lalu maaf, lalu yang ini menggunakan substring ya. Oke, kita akan lihat hasilnya, tapi di sini saya akan menaruh sebuah enter. Oke, kita akan lihat hasilnya. Lihat, sama-sama menuliskan kata lemari. Kenapa? Karena ketika y dimulai dari 0, dia akan mengambil substring 0 sampai 0 tambah 1. Jadi 0 sampai 1. Jadi indeks ke 0 sampai indeks ke 1 akan ditarik dia. Indeks ke 0 dari kata ini ialah L. Indeks ke satunya ialah E. Jadi dia akan mengambil nilai dari 0 sampai ke 1 yaitu L. Ya, dia akan menarik L. Jadi L ini adalah indeks ke 0 sampai 1. Lalu ketika dia looping, dia akan ngambil indeks 1 sampai 2, yaitu jatuh pada nilai E di sini ya. Lalu M, dia akan mengambil indeks 2 sampai 3. Ya, dan seterusnya, jadi 3, 4, 5, ini 3, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, dan 5 sampai 6. Ya, jadi ini semua diambil dari ini, Y. Sedangkan ini semua diambil dari ini, Y plus 1. Ya. Jadi dia akan mengulangi terus sampai ketika dia masuk ke dalam inisialisasi Y yang ke 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya. Lalu dia akan looping 6 di sini. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak ya. Di sini dia akan menghentikan incrementnya. Secara otomatis dia akan berhenti di sini ya. Tidak akan lanjut kembali. Jadi otomatis yang terakhir ialah 5 dan 6. Indeks ke-5 ialah I. Sampai indeks yang ke-6 yaitu 0. Tidak ada ya. Maaf, indeks yang ke-6 ya 0 ya. Tidak ada. Jadi perbedaan antara length dan indeks ini berbeda ya. Ketika kita mengatakan length ya, angkanya dimulai dari angka 1. Tapi ketika kita mengatakan indeks,
makanya angkanya dimulai dari angka 0. Ya, sekarang ini indeksnya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada indeks yang ke-6 ya. Indeks ke-6 tuh ya kosong ini. Ini indeks ke-6. Tetapi ketika kita katakan berapa lengthnya, dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kalau indeks dia ada 5 indeks, dimulai dari 0. Tapi kalau length dia ada 6 karakter ya, dimulai dari 1. Oke, jadi ini menggunakan char add dan substring. Sebenarnya caranya sama saja ya. Hanya baik itu kita menggunakan char add atau substring itu sama. Ya. Nah, sekarang kita akan coba cara yang ketiga ya. Ini saya akan hapus dulu. Cet. Oke. Nah, tadi kita menggunakan char add, lalu kita menggunakan substring. Sekarang yang ketiga kita akan mencoba sebuah cara bagaimana kita menuliskan kata lemari ini terbalik ya. Nah, pernah nggak kepikiran terbalik? Jadi kalau penulisan lemarinya LEMARI, kita tulis dulu IRAMEL. Jadi dibaca Iramel ya, Iramel ya. Oke, coba ya. Kita akan membuat dulu. Di sini saya akan menggunakan masih char add. Lalu di sini saya akan membuat sebuah enter map. Lalu di sini oke, lalu di sini kita akan menuliskan sebuah looping ya. Ini saya enter aja. Cet. Ini cet. Oke, biar jelas. Oke, di sini saya akan buat sebuah looping for bracketnya. Pertama saya inisialisasi dulu, misalkan saya katakan integer i sama dengan 0. Lalu ini kondisinya ialah misalkan i ini sebentar. Bukan. Kalau kita ingin menuliskan kebalik, jadi i ini seperti ini. Kata ya dot length. Oke, lalu kita minuskan 1. Lalu di sini kita pakai i ini lebih besar sama dengan dari 0. Terus i ini kita incrementkan ya. Oke, lalu di sini maaf, ini sebenarnya bracket cut. Ini saya ulangi aja. Ini salah nih, cut. Oke. Nah, di sini saya akan tuliskan system out print line, lalu dia adalah apa ini? Kata dot char add, lalu di sini saya tuliskan i. Oke, kita akan hasilnya Iramel. Ya, betul. Ya, kenapa? Jadi inilah satu trik ya kalau kita ingin menuliskan secara terbalik ya. Jadi i ini dimulai dari 6 ya, karena lemari ini sendiri memiliki length sama dengan 6. Ini lengthnya sama dengan 6. Tapi indeksnya sama dengan sampai dengan 5. Oke. Ketika kita katakan i sama dengan 6 dikurangi 1 jadi i-nya pertama itu ialah 5. Ya. Lalu i lebih besar dari sama dengan dari 0. Oke, 5 masih lebih besar sama dengan dari 0 ya. 5 ini dipakai dulu karena ini ialah postfix ya, tapi dia increment ya. 5 dipakai. Kata dari karakter kelimanya apa? Ya, otomatis dia akan menuliskan i ya. Char add ini adalah indeks ya. Indeks kelima dari kata ialah i. Lalu dia akan mulai yang kedua, tadi yang pertama ini ialah 6 kurang 1 ialah 5. Karena dia increment jadi 4. Lalu yang keempat berapa? 4 itu ialah e. 4 ini ialah e. Lalu ketiga m, a kedua, r ke 1, i ke 0. Oke, dia mencapai nilai i sama dengan 0. Apakah 0 masih lebih besar sama dengan dari 0? Ya, masih. Ya, masih. Lalu dia akan ke bawah lagi mengambil nilai minus 1. Apakah minus 1 lebih besar sama dari 0? Tidak ya. Dia akan berhenti loopingnya. Jadi dia akan mencetak secara terbalik
I, R, A, M, E, dan L ya. Jadi ini ialah cara mencetak yang terbalik dari for loop ya. Memang agak sedikit ribet ya, tapi coba diperhatikan lagi, diulang kembali ya. Sebenarnya kalau kita bisa membaca tentang parameter ini, otomatis kita pasti sudah punya gambaran ya. Oke, kita akan coba satu lagi yang terakhir. Kita akan menuliskan secara terbalik ya. Tetapi di sini saya akan membuat sebuah variabel. Saya membuat variabel integer. Saya tuliskan integer ini ialah panjang. Panjang ini sebenarnya length ya, atau saya tuliskan length aja kayak. Tapi kalau saya tulis length nanti length aja ya, length. Oke, length ini ialah kata dot length. Saya kurangi 1 ya. Jadi saya sudah mengambil sebuah variabel length yaitu kata dot length minus 1. Lalu saya akan membuat sebuah pengulangan for loop. Jangan lupa bracketnya. Oke, di sini kita akan menuliskan sebuah parameter. Misalnya parameternya integer O sama dengan 0. Lalu kita katakan O ini lebih kecil dari kata, lihat baik-baik, kata dot length. Oke, semicolon. Lalu kita katakan O ini plus. Ya, lalu di sini di dalam bracketnya kita akan mengeprint sebuah nilai yaitu kata dot char at. Nah, di sini kita akan masukkan bukan nilai O-nya, bukan indeks ke O, tetapi kita katakan ini ialah length minus O ya. Oke, coba length O. Benar gak ini ya? Kita akan coba dulu. Di sini kita akan coba lihat hasilnya. Ya, sama ya, iramel juga. Ya, bisa dibaca di sini. Jadi ini ialah kita buat sebuah tipe data length yang nilainya ialah length panjang dari kata ini atau berapa karakter dari kata ini ialah 6 dikurang 1 menjadi 5. Ya, jadi secara otomatis ini nilainya adalah 5 ya, 5. Lalu O ini kita buat inisialisasinya menjadi 0. Lalu di sini kondisinya ialah O lebih kecil dari 6. Lalu O-nya kita postpikan, kita incrementkan. Oke, kita akan coba ya. Nilai yang pertama ialah nilai O sama dengan 0. Kata dari 6 dikurangi 0 apa? Kata karakter dari 6 dikurangin, ini kan char at length, lengthnya 5 ya, maaf. Ini 5 dikurangin 0. 5 sama dengan 5. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, O-nya ialah 1. Jadi 5 dikurangin 1. 5 kurangin 2. 5 kurangin 3. 5 kurangin 4. Lalu 5 dikurangin 5. Ya, kita lihat. 5 kurang 5 sama dengan 0. Lalu cobalah dia masuk ke dalam 6 ya. Oke, 6. Coba masih masuk gak? 6 ini apakah lebih kecil dari 6? Ingat, lengthnya adalah 6. Ya, tapi kalau length minus 1 ya 5. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Ya, ini akan dihentikan di sini pengulangannya. Jadi dia akan mengambil karakter pertama, ini 5 kurang 1, 4. Lalu 5 kurang 2 itu 3 ya. Lalu di sini 5 kurang 3 ini adalah 2. 5 kurang 4 ini adalah 1. 5 kurang 5 sama dengan 0. Lihat, dia akan mengambil indeks dari yang kelima turun ke 4, 3, 2, 1 dan 0. Otomatis dia akan membalikan karakternya yang ada dalam kata, yang ada dalam string dari kata ini sendiri. Ya. Oke, paham?
Ya, coba nanti ulangi kembali ya video ini, dipahami baik-baik. Ini ialah penulisan for loop dengan kasusnya yang berhubungan dengan data string ya. Dengan kita mencoba ini secara otomatis kita akan lebih paham ya, lebih mengenal tentang bagaimana memainkan for loop ini. Nah, satu lagi menjadi satu catatan, ketika kita ingin menuliskan for loop ini ya, jangan sampai kita menaruh semikolonnya di tempat yang salah, karena ada orang yang menuliskan for loopnya tidak seperti ini, karena beda-beda tiap orang. Teman saya punya seorang teman yang menuliskan for loop itu seperti ini ya, sebenarnya nggak ada salahnya juga ya, sama saja. Nah, seperti ini ya, nggak ada masalah ya, kita enter dulu baru kita tuliskan bracketnya. Tetapi ini akan menjadi masalah kalau secara tidak sengaja kita menuliskan bracket semikolon di sini juga ya. Ini akan menjadi masalah ya. Kenapa? Anggaplah ini karena nilai O nya ngambil dari atasnya ya. Tetapi kalau misalkan ini hanya mengatakan misalkan sebuah string ulangi gitu ya, system out print line ulangi. Oke, di sini oh ya, insyaallah set, lalu misalnya saya katakan ulangi. Nah, kayak gini. Nah, apa yang terjadi? Di sini saya menuliskan semikolon, di sini juga saya menuliskan semikolon. Kita coba lihat hasilnya. Lihat. Dia akan menuliskan kata ulangi di sini. Satu kali saja. Jadi ini coba nih saya di sini saya komen dulu, cet. Oke. Nah, kita fokus ke sini. Oh, maaf, kata ini saya ambil ya. Cet. Oke. Nah, kita fokus ke sini. Ini seringkali menjadi suatu kesalahan ya. Ulangi. Kenapa? Jadi sebenarnya ini bukanlah sebuah looping ya. Ini tidak lebih daripada kita menuliskan sebuah sebuah string di dalam konsol kita. Ketika kita menuliskan semikolon di sini, ya sudah. Ini tidak berarti apapun juga. Ini bukan looping. Ketika kita menutupnya di sini, ya sudah, dia akan lanjut ke selanjutnya. Jadi ini tidak ada hubungan lagi dengan bracket ini. Lalu dia akan membaca line yang ini. Line ini kan seperti sebuah tulisan ulangi saja. Ya, jadi dia akan menuliskan ulangi dari sini, sudah, setelah itu habis. Ya, ini tidak bernilai apapun juga karena kita telah menutupnya di sini. Ya, jadi jangan sampai salah menuliskan looping ya. Karena kalau salah, ya tentu saja hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Ya. Oke, di sini saya akan kembalikan. Ya, seperti ini. Ya, beginilah menggunakan fungsi dari for loop ini di dalam Java programming kita. Sekali lagi silakan diulangi kembali sampai kita benar-benar paham ya. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Jika video ini dirasa berguna, silakan di like dan subscribe. Terima kasih.